Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan 5 buah soal tugas epidemiologi penyakit tidak menular, di mana soal yang pertama yaitu mengemukakan dan menjelaskan komponen ukuran epidemiologi penyakit tidak menular. Ukuran-ukuran epidemiologi adalah ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan karakteristik kejadian suatu penyakit di dalam populasi. Yang A yaitu komponen ukuran epidemiologi. Di poin pertama yaitu proporsi adalah presentasi jumlah dalam komponen data mengenai masing-masing kategori atau subkelompok. Dari kelompok itu di mana terdapat perbandingan yang pembilang merupakan bagian dari penyebut. Adapun rumus proporsi yaitu X sama dengan X per X ditambah Y, atau presentasi X sama dengan X per X ditambah Y kali 100. Poin kedua yaitu rasio antara dua hal yang tidak saling tergantung atau terkait. Rasio digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian atau biasanya dinyatakan sebagai perbandingan rasio X per Y. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. Rate menyatakan di mana dan kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Misalnya, penyakit diare berisiko terhadap semua penduduk atau masyarakat, terutama pada anak-anak kecil atau balita. Yang poin selanjutnya itu ukuran mortalitas atau angka kesakitan, yaitu incident rate, attack rate, secondary attack rate, cumulative incident. Prevalence, yang pertama itu prevalence rate, period prevalence rate, point prevalence rate. Selanjutnya itu ukuran mortalitas atau kematian, cure rate, specific death rate, case fatality rate, maternal mortalitas rate, infant mortality rate, neonatal mortality rate, perinatal mortality rate, under 4 rate. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, menjelaskan pemanfaatan incident rate untuk pengukuran faktor resiko. Yang pertama yaitu incident rate, frekuensi penyakit atau kasus baru yang terkait dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Incident rate bermanfaat untuk menentukan beberapa besar faktor resiko penyakit yang ada pada masyarakat. Manfaat incident rate untuk pengukuran faktor resiko diantaranya yaitu yang pertama mengetahui dan menguji dugaan faktor resiko dengan penyakit yang muncul. Yang kedua mengetahui faktor resiko yang berpotensi dalam terjadinya perubahan status penyakit. Yang ketiga yaitu mengukur kejadian paparan suatu penyakit. Yang keempat mengetahui besarnya penyakit yang terjadi. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, mengemukakan dan menjelaskan contoh jenis faktor resiko. Faktor resiko adalah faktor yang memperbesar munculnya masalah kesehatan pada penyakit tidak menular. Faktor resiko penyakitnya belum diketahui secara keseluruhan, di mana suatu faktor resiko bisa menimbulkan lebih dari satu penyakit dan setiap penyakit bisa memiliki faktor risiko yang berbeda-beda. Faktor risiko yang poin pertama itu faktor risiko dapat tindakannya diubah menjadi 2, yaitu yang pertama faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, kegemukan, dan berolahraga. Yang ketiga yaitu faktor risiko menurut kestabilan peranan sebagai berikut. Faktor resiko yang pertama yaitu faktor resiko yang dicurigai yaitu faktor-faktor yang belum dapat didukung sepenuhnya dari hasil penelitian, misalnya rokok sebagai kanker serviks. Yang kedua yaitu faktor resiko yang telah ditegakkan yaitu faktor yang telah mendapat dukungan ilmiah, yang yaitu penelitian misalnya merokok sebagai faktor resiko penyakit kanker paru. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, mengemukakan dan menjelaskan analisis faktor resiko. Faktor resiko merupakan setiap paparan terhadap individu yang berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan
kejadian suatu penyakit. Adapun suatu penyakit tidak menular erat kaitannya dengan faktor resiko, terkhususnya faktor resiko perilaku. Faktor resiko host, yang pertama itu faktor resiko host. Faktor penjamu sangat kompleks dalam proses terjadinya penyakit dan setiap penjamu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu penyakit yang muncul. Faktor resiko pada penjamu dapat dilihat dari umur, ras, jenis kelamin, genetik, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor resiko agen. Faktor resiko agen dapat dilihat dari unsur non-living agent yang terjadi penyebab penyakit yang dapat dilihat dari aspek nutrisi, kimiawi, fisik, dan lain-lain. Faktor resiko environment yaitu faktor resiko luar dari individu dapat berupa lingkungan hidup, internal, dan lingkungan hidup eksternal. Faktor lingkungan dapat dilihat dari lingkungan fisik, hidup, dan sosial. Faktor risiko penyakit yang mempengaruhi munculnya masalah kejadian suatu penyakit. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh studi faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Yang pertama studi kohort yaitu digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Pada studi ini faktor risiko diidentifikasi dahulu, kemudian tiap subjek diikuti sebagai periode tertentu untuk melihat kejadian efek pada kelompok subjek dengan faktor risiko atau tanpa risiko. Misalnya kohort prospektif, kohort retrospektif, kohort ganda. Yang kedua yaitu studi kasus kelola, penelitian epidemiologi analitik observasional yang menelah hubungan antara efek tertentu dengan faktor risiko tertentu. Yang ketiga, studi kohort seksional dilakukan dengan mencari hubungan antara variabel bebas dan tergantung efek dinilai secara simulitas pada suatu saat. Studi ini mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati suatu paparan dan suatu populasi pada suatu saat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.